guru-guru kami, ulurun syik kamu Bandung, sidang jamaah duhur yang dimuliakan Allah. Kita hari ini sudah masuk hari yang ke-23. Berarti kita ada beberapa hari lagi dan kita tahu bersama. Di penghujung dari kesempurnaan ibadah puasa, kepada kita dituntut dan diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya bagi orang yang mengeluarkannya adalah untuk membersihkan puasa dari kekurangan-kekurangan yang tidak begitu besar. Dan untuk membuat orang-orang yang miskin agar ia punya hak makan. Tuhuratan lis-saimin wa tu'matan lil masakin. Pada kesempatan ini, yang pertama ingin kita sharing. Siapa yang disebut dengan fakir dan siapa yang disebut dengan miskin? Ini penting untuk kita pahami. Definisi-definisi yang kita dapati di dalam kitab yang diberikan oleh para ulama, bahwa yang disebut dengan fakir adalah orang yang tidak punya harta dan ia tidak mempunyai usaha dan sekaligus ia andai kata ada usaha, hari-hari dia dapati untuk makan dan minum tidak mencapai 50% dari kebutuhan harian. Yang definisi yang diberi yang termasuk menyata baca dalam kitab Al-Majmu' dalam pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ia tidak sanggup bekerja. Ia itu untuk tidak ada hasil usaha, gak ada deposito, pun ia berusaha keras dapat di bawah 50% dari kebutuhan. Hari ini, kebutuhan ini yang dinamis. Ini fakir. Kalau miskin, lebih sejahtera dari itu sedikit. Yaitu mereka bisa punya usaha, tapi penghasilan yang didapati tidak mencapai batas minimal kebutuhannya dan di atas daripada 50% daripada yang dibutuhkan. Misalnya, ini semua pakai misal ini, maka ini yang penting untuk didiskusikan. Bahwa kebutuhannya 100 rupiah. Ia mencari hari-harinya mendapatkan di atas 50%. 80, 60, 90, pokoknya tidak mencapai 100. Belum kaya. Batas kebutuhan pokok 100 walaupun ia belum kaya. Dan melewati dari batas 50%, di atas 50 rupiah. Karena dia butuh 100. Nyan urenyan gepenang adalah miskin. Dua kelompok hamba ini banyak sekali memberikan perhatian oleh agama, bahkan dalam ayat banyak kita temukan. Dan banyak yang Allah bebankan kepada kita sasarannya kepada mereka yang dua kelompok ini. Fakir, miskin. Lain daripada itu, mereka juga
menjurus kepada orang yang dalam kategori finansialnya enggak cukup. Gharim misalnya. Orang yang berutang. Itu enggak cukup. Bukan berutang untuk proyek dan untuk ya mega proyek atau untuk Dia harus berutang karena enggak cukup untuk kebutuhan. Tapi belum bisa bayar. Siapa lagi misalnya? Kecuali yang tidak masuk dalam 8 senef itu, hanya amil dan mu'allaf. Itu yang tidak dilihat dari aspek dia bukan orang yang sangat butuh. Yang lain orang yang sangat butuh. Tapi dua, fakir dan miskin paling dominan. Yang selanjutnya misalnya mukatab. Mukatab seorang hamba sahaya yang diberi batas oleh tuannya untuk mencari rezeki. Kalau dia dapati dalam hal dan batas waktu sekian dengan tebusan sekian, maka dia dimerdekakan. Maka dia sedang butuh sekali itu uang dalam rangka menebus diri kepada tuannya agar tuannya memerdekakannya. Jadi as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal gharimin 'alaiha wal 'amilin, seterusnya, dan 8 macam itu, kecuali mu'allaf dan orang yang bekerja untuk zakat. Itu yang bukan orang yang dalam keadaan kebutuhan. Kalau mu'allaf, ia faktornya bukan karena enggak ada duit, tapi karena untuk menenangkan jiwanya agar jangan balik lagi kepada kafirnya. Tak petim-petim atau nak kafir yang kena tak utai. Jadi tak sogok bacuk ngampeng jakutnya. Ngak baik tak maju dan baik tak gerong-rong itu katanya. Yang ke mu'allafati qulubuhum. Punah ke siramati bacuk. Makanya dalam zaman Nabi pegang dia Futuhat Makkah. Maka mu'allafati qulubuhum anali juk dekat. Ya, maka tanya ketiga. Awal boleh untuk datang kerana kita unit. Tapi setelah Futuhat Makkah, maka tak perlu lagi. Kita montan ni. Iblung ya urutan saja. Mana urutan ni. Tak sabar sebo. Itu mazhab Hanafi agak tegas. Nah, kembali kepada masalah fakir dan miskin. Ini resiko bagi kita. Yang pertama, kita sebagai muzaki dalam zakat fitrah. Kita nyuruh orang penduduk fitrah. Fitrah tidak wajib harus ada panitia. Jut tak penduduk kena masing-masing. Menyepelih tak penduduk kena bertaturi mustahil. Biasa kena jauh. Hantar ibadah menyehana ilmu dan minimal maka menyalam ibadah kekira dan mukallaf. Prediksi katanya yang lebih berat bahawa nyan betul-betul dia miskin. Tak semayang menang. Dalam bidang ibadah mandu-mandu mudah-mudahan. Tapi kalau dalam muamalah kan, yang muamalah dan mukallaf beserta nafsul amri, yang dua-dua dihitung. Dia tadan kol lagi nyan tetap hana sah. Dalam ibadah sah. Orangnya tadan ia adalah fakir atau miskin. Ternyata setelah habis waktu keluar zakat fitrah, dia bukan orang fakir, orang miskin. Nyan kaglah buat nyan kana dan kasah tak buat. Kalau demikian alat untuk dan itu penting. Apa indikator yang kita pakai hari ini bahawa seseorang itu fakir atau ia itu miskin? Puji tekalan bak kepiah agak kepiah lon metaji. Tang nyan miskin, piah kuning becut. Dia menang. Karena kakuning kepiah berarti nyanyi miskin. Jom. Atau bak tilap tibelah tepu. Tilap tuan lu tibelah tepu. Kuning tibelah, hijau tibelah. Orangnya miskin. Pujian nyan keukuran.
Dan itu harus ada alat yang menguatkan hati. Yang pertama, kebutuhan pokok. Lantas, apa yang dianggap kebutuhan orangnya? Dan coba yang kita butuh etnan, pudra tu, menyodra tu boh. Ada mesiura 7 juta kita mau pempuh dalam tip kebutuhan pokok. Ya, bahkan perlai tanya jek kupi mentang ke dia Medan 8 heli. Yang walau kena tu memang kala kebutuhan. Anu SD mentang kau Medan aja, anak pakai elok mau. SMP Jakarta, SMA awal Amerika, S1 kah ada dua-dua lah. Cuma etna wajib untuk dasar kepentingan. Apakah kesehatan pendidikan itu adalah kebutuhan? Etna batas kebutuhan. Makan dan minum. Tentu saja orang tinggal di Lancang Garam dengan tinggal di Simpang Jambe beda kebutuhan. Panjambe hana payah belawagah. Jauh likon mah petapat aja yang pelupa utuh yang pedu aja ubena bu basak. Itanya mehanagah ngampu tak pedu pelupa dapu hana 42 hana dapu. Najis tu payah tak saya wau dengan tu pinah. Ida jauh likon mah kat bineh luang nan tak kari join aja join tu tak ada lepas tanya katro murwah. Otomatis beda kebutuhan. Untuk makan. Yang kedua, kebutuhan untuk tempat tinggal, sandang, pangan. Kebutuhan untuk pendidikan. Kebutuhan untuk pakaian. Ini siapa dan di mana untuk kita evaluasi? Tak ngat tahu apa ni piti pun. Yang penting ada ijtihad. Misalnya ya. Hari ini ada jadi serah kita mau pakai yang mana. Lebih-lebih kepada penitia yang galak dua penitia dekat fitrah. Baik makan juk aja. Ingat resiko besar. Mihana ilmiah jadi bubuh adanya. Taban dengan ku imum. Tajuk juga gedai imum. Semayang nak juga ke? Tanya teman dia apa dah kai ke janam di roh ke. Makan ke lawah. Menancin tanya panitia, itanya dia urang hana upom. Hom, jo juga no. Baduk, harga kepegah 2 kilo 8 on, 2 kilo 8 on. Cuma oleh nyo akan tajuk mustahik dan duri. Kamel seperti apa? Maka kebutuhan misa je tanya piacak kebutuhan orangnya. Yang rasio yang dipakai oleh Indonesia adalah ada namanya UMR. Standar upah minimum. Kalau demikian, andai kata itu kita jadikan standar upah minimum yang dianggap orang punya kamu temung di nan upah yang kalayak dan tip untuk makan. Hanangan ala lain paling kurang mengacu ke situ. Yang kerana alat ijtihad. UMR Aceh misalnya padu. 5 juta misalnya. Menyoleh juta standar. Keluarga Indonesia padu tau. 2 anak tidur laka, tidur perumah, tambah pembantu tidur. Jadi menyatawa berarti anak 2, yang ngamai 2, tambah tidur pembantu 2/5. 5 menyata bagi 5 juta padu pengadilan tidur haji dalam si urau. Untuk 3 bulan. Ya. Tambah je kebutuhan bapeng. Bap penghasilan. Penghasilan kan atas tekan ikan tu mentang. Dan masuk bak anak 5 yang nak tak pelara, termasuk babau kaya yang naik lampu, termasuk bak nuhun yang nak tak panen, nyampai tepat mendum, barulah tak akumulasi. Nah, kalau misalnya 3 juta sebagai UMR Aceh, tak bagi 4
perdera keluarga, maka 750 ribu sidra batas kebutuhan pokok minimum untuk makan dan kesihatan. Dalam pendidikan, kerana pendidikan free, walaupun abai penjit, katanya kan pendidikan gratis, kesihatan gratis, kun, peng lebih tebin. Demanyan untuk kebutuhan makan, minum dan pakaian. 750 ribu satu jiwa. Menyamanan dah hitung aja. Keluarga katanya beda. 90 anu min. Beda cara sandang Indonesia. Mia 750, mia 10 padu. Keluarga itu baru dianggap memenuhi standar awal daripada kebutuhan, berarti 7,5 juta batas penghasilan dalam 3 bulan. Berarti mia 7,5 juta, dia adalah masih dalam kategori orang yang miskin. Di atas 7,5 juta berarti tidak lagi miskin. Karena mereka ditanggung misalnya dalam keluarga itu 10. Itu alat ijtihad. Sehingga indikator-indikator itulah yang kita pakai. Setelah kita pakai, barulah siapa yang berhak terima zakat fitrah, siapa yang tidak berhak. Kalau untuk mengeluarkan, semua punya hak dan punya kewajiban petubik mendum. Itu. Tapi untuk menerima kembali, tidak semua punya hak untuk menerima. Sebab menyebab petubik atas nama diganya tib dan na, karena nyukan karena nisab. Asal cukup untuk malam hari raya, makan untuk dirinya dan orang yang wajib tanggungjawab atas dirinya, dan besok satu hari penuh, lebih, berapa lebih, maka yang wajib petebit zakat fitrah. Kan hitung nisab lagi hisab, atau lagi nisab 5, atau nisab atau nisab daripada penjualan pada zakat mal. Tapi oleh tapu-tapan kenan mandum zakat fitrah, kan berarti ubena yang bohnya punya hak untuk menerima semuanya. Apalagi kalau kita lihat ada yang lebih fakir, ada yang kurang fakir, ada yang sangat miskin, ada sikit miskinnya. Makna sikit miskinnya mana? Menyepelai tertua dibayarnya 6 temeng dikurang dibayar. Dikurang 10. Masih 10 lagi teman dibandingkan dengan orang yang tiwur yang temeng 60. Hana tantut. Punya hana tantut. Hanjatlah hana adil cit. Ada takau rupang di area-area apa dah bagi. Ya. Maka dalam konteks ini kita sangat mengharapkan. Yang pertama orangnya hana ukuran natanya. Susah di kampung. Bahkan di demo menyahana roh orangnya mentemung zakat fitrah. Demo le orang yang hana le lako janda-janda. Lun kan janda lako aku hana. Bupatai lun hana mentemung zakat fitrah. Karena ganyan janda seolah-olah harus mentemung zakat fitrah. Fakir miskin yang mentemung kon janda. Yang lako hana. Ganyan belanja na. Nak gaji pantiun barangkali, nak sewa toko, nak usaha macam-macam. Ikannya kan fakir miskin. Mablian jamun. Mia mablian jamun betul. Dia itu fakir miskin, anak dah. Mablian jino. Ayo gaji mablian kan katanya. Menanti kamu yang tu buat. Mia jamun penanya tu buatnya. Paling-paling barunya gemek tak minyak panyot ke bantu. Ya. Jadi macam serve mentemeng pada semua buat lah. Ya. Maka nyan orangnya benar perasaan rod. Baati lagi. Syam, you acak, nyo. Nak acak aja tak fitrah, tak tanya oleh. Loan. Nah, aku terima zakat fitrah pun ana. Bahasa dia tanya, ba Allah tanya. Ukuran lagi nyo. Tak berha tak cak.
Tabam hinan iblis raya tan yang yucok. Menyahan tatemwa ba iman rawa tu. Bahkan kadang-kadang berhana hak pita paksakan. Orangnya bertajakan ba dengku imum. Dengku imum. Lun tuan sang hana layak doncok dah ke fitrah. Dan ilun kasih kebutuhan awal. Hana pernah lun pajobu tikan perut. Hana pernah anak lun pun yang hana baca aja. Hana pernah lun terbangkalai sampai hana pu berjuh ubat. Hana pernah malam ru'ia wata bata karena bocor bubung dapat lun kebutuhan pakau anak demam mantang tabah tingkat rumah kalau boleh tabah tingkat. Ya, tabah tingkat pun tabah tingkat, tabah kamar pun leh. Tabah kamar pun leh. Batas minimal. Nyan menyalahkan nyan tak pulang. Laki muha aku mau nujuk ke urang yang lebih kasihan baik ke lun. Pulang. Nyan na urang-urangnya galam teruk. Galam na urang yang tem pulang dah ke fitrah baik terima kata kejuk. Bahkan di demo lagi apa bunuh. Ya, demo urang. Lu berpatahana. Tapi berakah ni lun na fitrah. Mulai nunggu imum Tuhan zaman kana. Olehnya ku imum patun na. Tok dah ku imum mudah kata nabi le kelun. Iganya anggap fakir miskinnya permanen. Asal kamu cetak tiga tapi permanen. Padahal fakir miskin bisa berubah bulan ke bulan. Apalagi tahunan. Menyamanan hanjut orang fakir yang kau likut. Tak anggap fakir tonyo. Dapat namu bah. Memang. Lehatnya kau likut ganyankan orang fakir. Orangnya. Lebih berat mutai pandang ganyan dengan orang yang kaya. Yang nak rumah. Orang-orang yang kaya awal. Orangnya. Baik ilah ke bayar lampu. Tetamang lah rumah ke. Rumah tip raya. Bocor mantap bonyan. Tikrek-krek yang karut aju ke draw. Anak ngempegok le. Karena memang kabangkrut. Orang je urang terkaya. Tidak ada tetamang lah rumah ganyan. Jino kat tinggal rumah. Ba anak-anaknya. Apakah mereka tetap itu dianggap orang kaya? Orang kaya tu 60 kan. Orangnya kamu roh. Ya. Nah motor, bangkai motor di rumah siapa tu ini. Jak duit nyo ngambil jak. Oleh tajam peh-peh lah maki. Pantiun hantar panah. Ya udah lagi nya ka berubah. Orang je kaya, orangnya kasihan. Dan yang orangnya berakan barawaji gatin, orangnya kaya. Berapa? Kaya gatin kan karena status tengku. Orang je tengku rata-rata gatin, orangnya tengku hana gatin mandum. Ya. Kan hana, walaupun hana dom kaya mandum, tapi itu bunga je tengku kulun, tantang dukon. Mu tu ji hana bandum tengku. Kasihan. Adanya menyahana lagi itu berubah. Kalau tidak sanggup untuk kita berijtihad, bagus kita berikan kepada panitia. Tapi panitia di kampung-kampung wajib berijtihad menentukan siapa mustahik zakat fitrah. Bekle lagu awal. Demi untuk baik tuhmah. Hana tuhmah dalam agama. Kecuali hana tapupum. Nyut tuhmah dah dengan payah. Tajuk tijih, hana tijih, tajuk tijih. Yang menang tajuk mendum. Kan Allah ada tuhmah rod. Menyaudah hana tauhid, je tuhmah rod. Kepada kedai nujuk kelun hana. Hai, kedai ke hijau dah Allah. Kekah ke hijau. Kebagai apa Allah, baik protes lu, protes Allah. Mau orang meiman kan menang jawaban. Mau orang meiman UBO. Olehnya mudah ada. Menyanyi jawaban tapi benar fakta. Benar fakta. Maksud fakta. Nyu yang tajuknya betul-betul memang orang butuh. Nyu yang hana tajuknya memang dia itu kurang mampu. Hingga ada standar yang dipakai. Mana yang fakir, mana miskin. Mana yang mereka sudah lewat dari itu. Karena biasa dikatanya menolong. Meminta-minta tanggap fakir. Orang Melaka ya. Bamine jalan, jabah empre.
yang tanggap orang miskin. Apakah betul seperti itu? Gepegah dari Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Kiban gepegah dari Rasulullah, laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nas turadduhu al-luqmata wal-luqmatani wat-tamrata wat-tamratani walakinnal miskin alladhi la yajidu ghaniyun yughni wa la yuftinu bihi fatasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas. Orang-orang yang miskin bukanlah orang yang tawaf untuk mengikuti mencari manusia. Tawaf, kon tawaf Kaabah, tawaf kedai ke kedai. Tawaf urang ke urang. Mugita kena habis nolok kedai, nama ko muluk batot lam, bunuh kali hijau ka kita batot lam, bengeh urang-urang jo. Jangan tengok geli orang kamu kita lam batot. Bukanlah orang miskin orang yang tawaf, yang terus bergilir dan untuk menelusuri, mencari dan bertemu dengan manusia, apakah diberikan satu lukmah, satu suap makanan atau dua? Apakah diberikan satu tamar, artinya kurma atau dua? Kenyan orang miskin. Nyan kan orang miskin. Kalau ke Nabi pengen baca jok 5,000, ide jok 3,000, ide jok 500, ide jok kata-kata kejat. Nyan pun orang miskin kan. Mana yang orang miskin? Walakinnal miskin, orang miskin alladzi la yajidu ghaniyun yughni. Orang miskin adalah orang yang ia tak punya apa-apa untuk kebutuhan hidupnya. Dan tidak ada ia untuk simpanan atau bahannya. Lantas ia bersedekah kepadanya. Dan ia tidak pernah untuk bangun dan meminta kepada manusia. Getundra ke? Anak pernah gebrah loan orang kasih. Nabi baca anak pun anak. Sawacit orang lain yang pegah agaknya orang putusan. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis Qabisah. Hadis Qabisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud serta Nasai, yang bersumber dari Qabisah bin Makhariq al-Hulali, bersabda Rasulullah, ta'ammaltu amalatan fa'ataitu Rasulullah. Itu kata Qabisah. Aku menanggung tanggungan yang sangat berat. Lantas aku datang kepada Rasul. Aku minta kepada Rasul. Kata berat tanggungan yang obajaya anak main perlaya. Kue uraya galamna. Ia bohtiman kentuk seput pi galam pereh. Gorden kalau merantau, pagi kalau mencet, cukup tahamal tu berat dan beban. Akhirnya kejap Nabi. As'aluhu fi. Aku bertanya pada Nabi tentang itu. Dan aku minta kepada Rasul berkaitan kebutuhan-kebutuhanku. Pak Nabi kata lagi. Menyobak tanya mungkin dia jawab juga. Nabi jawab cik. Apa kata Nabi? Aqim hatta ta'tina sadaqah. Fana'muru laka biha. Menyamanan preh tiat. Gaya preh Nabi. Aqim. Tetap di sini. Supaya sampai kita didatangi oleh orang yang beri sedekah. Tak preh lagi ajak sedekah balun tu. Kah dua juino sabai le, tak preh na urun untuk sedekah. Tak apa Nabi anak tak puna. Tak preh lai meh. Kanan tu. Maka menyotok sedekah yajuk ke lontuk, fana amuru laka biha. Aku perintahkan kepadanya untuk diberikan kepadamu. Hamil kata untuk nyuku yujuk ke kahbek ke lu. Tapi anak ada yang menyebab tanya, memang ada pedut tengku dengan yang nama ohnya yang bersedekah ke tengku. Menyotok yujuk ke dia, takut anak ada yang bersedekah, ipu pempeng tau. Anak ada yujuk kan. Maaf Nabi, Nabi yu, berarti orang yu Nabi ada masalah. Kemudian
Gekun di Nabi, ya Qabisah, innal mas'alah la tahillu illa li ahadis salasatin. Melakai hana hala. Ya melakainya hana hala kepada Nabi kecuali bak lebah sebab. Ya. Di luar lebah sebab hana hala melakai. Ya. Tahu, yang pertama, rajulun tahammalah amalatan fahalat lahul mas'alah hatta yusibaha summa yumsik. Satu orang yang ia menanggung beban orang lain. Lantas setelah dia tanggung mendamaikan orang lain, halal baginya minta berapa habis duit yang ditanggung. Nah, urang si A mendawa dengan si B karena hana bayar hutang. Bedah terus katanya, baik pakai le. Menyamanan padu hutang kata A pak si B, 3 juta. Kajak dia loan bayar. B, nama masalah. Bojak aku dia yang baik mula-mula puasa. Jauh 3 juta tak bayar ke si B. Jangan tak tanggung hutang orang lain. Yang baik le je mula antara orang yang. Kerana bayar hutang kan kriat taat orang tu. Berat tak kriat kau bayar hutang. Benar hai bayar. Tak apa damai orang tak bayar. Oleh tak bayar. Ya, kepada hadir Rasulullah. Kala kebayarnya. Ya. Kemudian sampai kasep kebutuhan bayarnya dan cukup sumayum sik. Dia nyan piu. Baik kele. Dupna habis bunuh dia. Yang kedua ada kaya ada pijet. Dong kaya, ku tanggung utang urang pakai 1 juta. Lon je ku Melaka bak urang untuk peng 1 juta. Dia 1 juta bayar tanya selesai ku cok peng terus pulang. Yang penting ditanya peng terus dapat duit pun untuk dapat damai urang mau pakai dia nyan tak Melaka terus bak Baitul Mal je laka. Pi anjek lebih paduk yang dapat duit untuk dapat damai urang. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun asabahu jaihatan ijtihad malahu fahalat lahu al-masalah hatta yusiba qawama min aishin. Yang kedua, sidra orang yang menimpa daripada musibah hingga hancur dan hilang hartanya. Boleh baginya minta. Ya Melaka. Sampai mencukupi hidupkan dirinya kembali. Tanya katutung rumah. Motor-motor katutung kedai, katutung ataupun alih ya Melaka. Tanpa budget tamu udip kembali. Lihat na modal jet tamu udip kembali. Kan beriwa yung rumah yang tetungnya. Enggak. Asal bisa kita hidup kembali. Setelah itu stop. Jangan lanjutkan lagi. Itu kelompok kedua. Nyukir ada dasarnya ke itanya je tak toleran. Sesuai tuntunan Rasul. Kau musibah orang ditangsi kenang iraya bandang. Yang minta baca tapak juk sampai dia bisa menghidupkan dirinya kembali ya bantu ke dia. Baik masa surat matang dengan selanjutnya. Ini dibenarkan. Yang ketiga, kelompok kedua yang je. Manzawil haja. Mana tadi? Ada yusibah qawaman ala min aishin. Rajulun asabahul faqah. Orang yang ia mengalami hidup sengsara dan menderita. Memang anak dah sapu api. Tak kerja, hana rezeki. Pokoknya hana sakitnya na tu pun. Atai na mu beo jika sakit. Hatta yakula sampai gekun ledra urang. Urangnya bahwa min zawil huja min qaumihi urang yang lainnya bisa dipertanggungjawabkan buktinya daripada kaum yang na kabinet urangnya. Bahwa urangnya urang papa. Anak tapuna menderita dan anak-anak ke terbangkalai rumah ke anak tapuna ya minggu laqad asaba pulanan faqah betul-betul ke kendi orangnya ti pulannya papa udip
menderita udip kon mengertiin pihana tempat pegah nyan fahalat masalah nyan hala gak nyan geyak melake nyan hala melake ya. Sampai ya, dia bisa untuk memenuhi kehidupannya nyan yang urang papa so yang pegah gak nyan urang papa orang yang hananya leda orang yang bisa dipertanggungjawabkan hujahnya. Leda orang yang ganyan dia tamat sebagai haba yang betul baganyan. Nyan geken dengan nyan orang nyan orang menderita. Nyan orang tentara. Nyan orang hana tapuna. Leda orang gepegah berita. Kondra gepegah hana tapuna. Nyodra gepegah tapuna nanti. Menyonya yang betul, yang tulis. Gua nak terpunan, gua nabi pembecut. Malah kemana nak pembicah nak balon paduun. Ya, baganya nak pembicah tanya nak pembicah, baganya nak pembicah untuk gua pembicah dah tanya. Bapa nak terpunan lagi nya, terpul le gaji nya tanya. Maka sering saya katakan orang yang minta-minta itu yang bukan faqah, lebih faqah orang yang kerja bangunan. Orang kerja bangunan, kuli bangunan, takkan dia tertidur di bawah orang. Pol 8 gayuk tu men sampai pol 5. Yo cara taat. Terus di bulan penduduk. Ya 5 juta menyoleh orang. Bayangkan. Kalau orang peminta-minta tiura betul cuma 150 atau 200. Dari bengah tak terang. Ubena pintu kedai tak mau. Mentemang 200 iganya. Punya 200 iganya di bulan penduduk. Ya. Cuma ya awak kerja bangunan yang ayun tu main bunuh. Dah sudah. Betul menderita. So yang lebih fakah. Lebih susah. Nyukino kadang-kadang kita nyuhana adil berfikir di kampung. Menyayang orang yang lagi aja bunuhnya jauh-jauh tanpa dekat. Karena orang yang punya isma dan punya harga diri hana pernah beranyan. Tapi diganyan getup undangannya anak gaya entat hari-hari citok kerja hanya untuk bangunan. Padup gaji orang kerja bangunan. Sambil-sambilnya miona kumpul-kumpul di rumah mesti. Tapi jangan orang yang steady di bambungoh kerja, dia tanggap maka kepada Rasulullah. Bukan belum tentu orang miskin. Kalau dengan jalan-jalan mencari-cari itu adalah dia cukup untuk kebutuhan makannya, dia bukan orang miskin. Cuma pekerjaan-pekerjaan hanagat meminta-minta. Yang kerja tiga orang tanya bakal KTP payah tulisnya buat pencapir. Buka KTP pekerjaan anak terpuna. Kan berarti dalam pekerjaan meminta-minta. Pekerjaan meminta-minta. Dia boleh. Memang jangan buat tapi buatnya hanya melihat. Rendah dana. Rendah dana buat yang laki-laki ya. Jadi nyok yang kada kepada Rasulullah. Oleh kerana demikian mari kita nyok untuk lebih berhati-hati menyangkut dengan tak tunaikan kewajiban sabuh tu yang sembari kita selesaikan kewajiban puasa bila bertemu antara malam Uraraya dengan bulan puasa maka wajiblah dapat terbit zakat fitrah. Kesal tu'matan lil masakin wa tuhuratan lis-saimin. Baik. Saya pikir demikian Ustaz. Iya, baik, sedang jamaah berbahagia, ini ada kesempatan kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin di antara jamaah ada yang ingin bertanya pada Abu, baik yang menyangkut tentang zakat fitrah ataupun yang lainnya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan karena ini ada kesempatan untuk bertanya. Kalau enggak, biar dilanjutkan Abu, ada waktu sebentar lagi. Ada, tunggu-tunggu. Sang Hana Abu. Ya. Menyahana yang bertanya, alhamdulillah. Yang penting saya hanya mengingatkan kembali ada satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada jamaah yang ada di Masjid Jami' khususnya. Kalau jamaah-jamaah lain saya anggap tidak begitu saya bertanggung jawab. Kadang-kadang hal-hal yang agak kontroversi yang nolong pugah berkaitan dengan orang Derawana. Nyo 25 orang puasa kampung-kampung datangnya kalau terima untuk fitrah. Tapi ada yang keinginan
Nanti malam hari raya mau lebarannya ke Sigli, Banda Aceh, Langsa. Wajib fitrah kapan? Malam hari raya. Kan gitu. Terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan dan masuknya awal daripada bulan Syawal. Dua sebab. Timah pertanyaan. Karena ini sudah ada selama ini. Maka saya sampaikan bahwa kita sering dan dibenarkan dalam menunaikan zakat fitrah untuk menyegera. Asal sudah ada satu sebab. Yaitu sudah ada kita di dalam bulan Ramadan. Awal Ramadan tajuk zakat fitrah pi kajut. Nyo 25 kan nubuh zakat fitrah. Karena satu sebab. Karena sudah ada kita melewati puasa Ramadan. Kemudian 28 Ramadan bedah dengan keluarga Nawau Tigli. Malam Urah Raya. Kan bertemu sebab tu, nak wajib menyapa pendapat lun kazah kali lejuk ini hana payah ulang juk ini. Tapi nak pendapat yang gurau lain, anjut malamnya payah juk dom. Bu dasar. Lun nak baca dalam kitab Mazahibul Arba'ah, Syekh Az-Zajiri mengatakan bahawa di mana kita berada pada malam hari raya, saat itulah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali sudah ditunaikan pada hari dan waktu sebelumnya. Menyokala tertunaikan segala malam Urah Raya, maka kala tertengaji hana payah untuk peterbit zakat fitrah bak di mana kita berada malam itu. Lagiannya yang saya pahami dalam kitab Syekh Az-Zajiri dalam Mazahibul Arba'ah dalam pandangan Syafi'i. Ya, mamanya diurun-urun hana yakin menan, hana masalah hinu nubuh. Olehnya menyotok tigli itu bodoh malamnya, berapa bila, tak masalah. Menyalah nak payah boleh. Kata bau. Yang dalamnya ni lum beda hana payah boleh. Kala sah nubuh ini. Sebab mana menyahana kancana nubuh ke dia ke fitrah kampung Mandumpi. Mereka klik tengok kecil dengan kuimu menuju kampung Lancang Garam. Lancang Garam 50% yang berangkat Mandum Urah Raya. Mapa dup naik tamang tak ke anak boh-boh sebab malam Urah Raya kena boh ide Mandum. Geprem datang atau boleh. Tak apa payah boh tiga tu kena wak ke dia. Nak ke boh itu. Masalah tu kah mengurangi. Obat mengurangi di tempat di menata. Kah nak kita bagi kah kemak lah lebih parah lom. Itu. Yang kedua. Berkaitan dengan anak yang karayuk. Tanya dalam rumah tangga. Luna anak karayuk. Kak dewasa. Kak balik. Ya, nyo kebiasaan katanya zaman lun wate ubutkan. Hana pernah giat laki izin diabi untuk balun karena lun ka balik untuk gebiak giat boleh ke fitrah ke lun. Menyamanan anak katanya yang ka balik di rumah no payah laki izin bakji, punya yang kana buh berkenanan laki izin bakji, payah ganto fitrahnya orangnya menurut lun hana. Pakan kerja anak yang tanggungjawab mantong dalam kakak katanya nyo iji hana pernah tak gaji dan usaha ji lagi usaha katanya hampir sama dengan seorang pembantu rumah tangga yang tidak digaji bulanan tapi ia dibeli makan, ia diberi minum, ia diberi pakaian, sakit diberi obat. Jadi pembantu lagi nya hana payah izin. Kewajiban zakat fitrah seorang pembantu seperti itu atas tuannya di mana ia duduk kubu bahasa katanya yang gebi pun yang perleh. Anak katanya kalau belum kahwin rata-rata lagi nyandum. Hana tak boleh je milik kecuali je kapital rumah kai kerja nyan hanya tak boleh tanya hana izin je. Ansah. Menyakannya dia taban dengan babu di rumah.
Cuma jino lebih afdal hana masalah hana lakaidin. Tapi punya dikut-dikut galamnya hana pulai ni badal takut ji. Tempat jino na daerah-daerah kamu mulai untuk cok badal takut fitrah yang kah hana sah yang kau likut. Jino lakaidin lebat ji barubuh kudra walam. Udah loan minta ji, udah ji habis hantar ke lakaidin barubuh. Berarti hana sah takut fitrah loan. Ini payah kuat buh ulam kudra aku. Hana payah. Nyan cilagenyan ijtihad dalam pemahaman kitab dalam tradisi orang Aceh. Temajino lebih afdal kerana neme karayu dan segala macam dalam kaiti. Jadi baik letat pun beban. Kasib dengan kuih huruf raya. Kasib dengan macam-macam duit duit. Beli temikir untuk ya kada zakat fitrah atas 25 untuk yang kau likut dalam ditanya. Kajian ada masalah. Tegedi hana sah ke katanya jamun, insyaAllah sah. Kerana dia orang tu awal pina jalan. Maling kurang jalan yang takalan itulah yang saya sampaikan tadi. Anak tidak milik. Sampai dengan hari ini seorang anak belum kahwin dalam satu keluarga meninggal dunia tak pernah ada bagi pusaka. Anak pun haji mentang milik orang ciri mendum. Pajan ke pemeri atajih na milik segala macam. Kan dengan balik. Tapi dengan kahwin kai dua rumah dro kakak dro yang baru yang memberi tadi. Itulah beberapa hal barangkali yang dapat kami sampaikan karena perhitungan ini hari terakhir setelah Rabu. Kalau tidak istiqmal kadang Rabu depan kadang kita hari Lebaran. Tentu saja kita untuk kajian zuhur ya hari ini terakhir. Kalau memang hari ini terakhir, yang pertama saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat juga untuk menunaikan zakat fitrah. Semoga zakat fitrah semakin hari, semakin bersih, semakin yakin bahwa yang kita tunaikan itu sah dan terima. Sehingga fungsinya untuk mensucikan orang puasa dan untuk membuat kenyang orang yang miskin tercapai. Nah, menyangkut dia ngampeng hanya cahana bicara dia yang kejelah yang ngambruh nubuh. Letaknya untuk ngampeng pandai ya bela bru. Sedangkan tuak makan untuk trawa, menyampeng pandai trawa, marcon ya bela. Bukan Melayu tu marcon tu mana tempat-tempat. Nauzubillah. Mudah-mudahan beri makan. Pajuh kerana yang kelihatan punya dan yang penelitian baik ni jampu bro. Yang ramus nujuk ke orang paling kasihan dalam kampung. Catu nujuk yang kaya-kaya becut. Yang dia mentang kategori miskin. Baik ni jampu berlekat, beramus, berjatuh mandum ni bagi tu. Yang kemangatkan, kehana mangatkan. Itu mana? Baik yang penting membuat aju baik menan, baik menan. Tak apa kan? Tajuk bersempurna tajuk di urang yang pajuh. Tapi dia katanya kata rasa ada tu. Orangnya kena belanja. Wate kasi nak kerja temen di pajuh ramus. Hai tak belau. Orangnya kena apa yang tak belau. Hai bi pajuh le. Le tak gula. Memang dia lagi gimana bukan kan? Nyu di urang gatin-gatin orangnya meh ke pajuh ramus. Yang ramus peduk ramus jauh ke urang yang paling gatin. Baik puak ke amai. Nyuka yang mangat-mangat berkata judiko perlu teja mulut ubena apa mana habis kepada panitia. Mutu pernah ke beruh-beruh catu kedai yang bagi mandu baik lagi nyang dia tanya. Nyang ganyo tanya hang ke peglah ada Allah. Menyo lagi nyo tapi cara udip. Temikir pesenang orang yang butuh. Demikian barangkali lebih kurang tuan laki maaf. Atas segala perhatian ulun ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.